Baru berapa lapis? Ratusan dan boom, diskon 90%, sawangar ya. Check 1, 2, 3, hello there, welcome back to Kodros Rabutan. Dan saat ini kita akan mencoba 2D animation lagi ya. Cara menambahkan ini cuman dengan konsep yang agak sedikit berbeda gitu. Jadi misalkan saya punya produk gitu ya. Ini sebenarnya buat ide-ide produk-produk kalian gitu yang mau tambahkan immersive filter IG atau something like that. Bisa pakai IG filter, kemudian 3D animated poster, kemudian nanti diganti kayak misal ini saya sudah siapkan kayak boom, kalau di scan langsung keluar diskon 95% gitu ya. Ini contoh gitu ya. Oke, seperti itu. Langsung saja kita into the tutorial. Oke, first of all, jangan lupa nyiapin bahan-bahannya dulu ya. Kayak misal kita mau bikin video yang kayak gimana, filter yang kayak gimana tadi. Konsepnya sudah saya sebutkan. Kayak gini image-nya gitu. Saya bikin di After Effects kayak green screen gini doang gitu. Kemudian ada muncul tulisan diskon 95% gitu. Ya, ini bisa kalian ekspor. Tutorialnya sudah di video saya yang sebelumnya gitu, bisa dicek lagi. Atau mempersingkatnya ya, jangan lupa kalau ini diganti nanti image sequence gitu. Oke, sekarang kita akan masuk ke Spark AR. Saya pakai versi yang 164 dan sekarang. Oke, di create new ini, type create new, nanti ada 3D animated poster, klik aja. Nanti dia akan loading dan tampilkan sesuai template-nya. Nah, ini kameranya nggak bisa ya, karena saya pakai buat OBS ini ya. Kita pakai ini aja. Oke. Buat preview kita ganti ini ya. Yang pertama kita ganti image targetnya. Kita mau ganti apa? Misalkan saya punya satu produk ini, satu jajanan ya, aku beli. Ini nggak disponsori sama sekali ya, karena channel saya masih baru. Lagi pula siapa aku ya. Kita foto dulu ya buat image trackernya. Oke, jadi kita foto misalkan. Oke, ini foto yang saya foto tadi. Foto yang saya foto ya. Berapa lapis? Ratusan ini yang jadi targetnya nanti. Oke, kita pakai crop aja. 1:1 kayaknya oke. Ini kita harus bikin pas ini ya, segini. Nah, oke. Ini markernya kita save pakai JPEG. Ya, kita akan melanjutkan tutorial yang kemarin ya. Karena kemarin sempat tertunda dan saya harus mengulik lagi tentang script yang sudah saya buat. Dan sekarang ini scriptnya yang saya buat ini udah perfect lah. Perfect. Ya, saya akan coba recreate ini dari awal. Oke. Seperti biasa kayak gini, kita akan replace me ini pakai tracker yang sudah kita bikin. Oke. Yang ini tentu saja. Nah, oke, sekarang ini delete me. Kemudian kita akan ngedrag plane-nya yang konten animasinya nanti. Oke, kita buat plane. Mana plane? Nih. Udah ada plane di sini. Kemudian kita akan add animation sequence. Ya, oke. Di sini ada animate sequence, bisa rename apa aja gitu, terserah. Yang di pojok kiri ini. Yang terpenting aja di pojok kanan atas ini ada tekstur ya, kita choose file ya, terus kita pick gambar yang sudah kita render image sequence itu. Mana ya, harusnya di sini. Nah, di sini. Oke, setelah kita select semuanya, kita import, maka di sini akan ada teksturnya. Nah, ini compressing kita none aja ya biar cepat ya. Lagi pula nggak gede-gede amat gitu, cuman 1,6, ini cuman 2 mega. Gak apa-apa, maksimal 4 mega untuk filter IG.
Oke, lanjutnya. Oke, kita cek dulu di animation sequence yang tadi kita buat. Cek di sini kanan ada loopnya di uncheck. Oke, setelah itu kita klik di panel ini. Ya, setelah kita klik panel, kita lihat di sebelah kanan ada material, kita add, kita create new material. Kemudian material 0 ya, yang barusan tercreate, kita klik material 0, kemudian di tekstur. Oke, kita tambahkan animation sequence-nya. Oke, setelah kita tambahkan animation sequence-nya, everything is alright, but we need to make sure ya. Jadi di sini kecil coy. Nah, sedangkan tekstur yang saya gunakan ini kalau nggak salah 16:10 gitu untuk ininya, scale-nya. Jadi kita ketik aja 16:10 gitu ya. Nah, ini kan agak kegedean, tapi nggak apa-apa ya harusnya ya. Oke aja ya. Oke. Kita tengahkan dikit gini. Oke. Diskon 95% gitu. Nice, oke. Udah kayak gini animation sequence. Terus saatnya kita bikin scriptnya. Nah, ini yang susah ya. Aku kemarin itu bingung gitu, gimana caranya biar seperfect-perfectnya gitu loh. Caranya biar nggak ngelooping, biar tetap ngereset walaupun di track kemudian di untrack gitu. Harus tahu cek-ceknya. Nah, di sini ada target tracker. Nah, di sini ada prosedur patch. Kita klik. Nah, di sini kan nanti ada muncul ini 3 ini. Nah, 3 ini tuh kalau tak zoom pakai kontrol kemudian scroll ya buat ngezoom. Oke, ini ada target tracker, ada found, position, scale sama rotation. Kita akan gunakan found aja. Oke, found ini kita akan konekkan dengan pulse. Nah, pulse ini nanti ada 2, ada turn on sama turn off. Kemudian kita masukkan ke flip. Bukan flip, sorry, switch. Nah, ini nggak perlu di flip. Kemudian on-nya masukkan ke on, off-nya masukkan ke off, biar kita tahu langsung gitu posisi. Kalau target ini ternyata on, target ini ternyata off gitu. Setelah itu kita akan nambahkan loop animation. Ya, loop animation ini untuk mengeloop tadi ya, mengeloop animation sequence. Oke, jadi ini kita bisa atur durasinya ya. Kita bisa atur durasinya entah itu 1 detik atau 2 detik. Aku mau 2 detik aja biar agak lebih lama dikit gitu. Kemudian ini kita konekkan di sini ya, biar kita tahu ini track atau enggak gitu. Kalau enggak di track bakalan loopnya ini disable gitu. Kalau on bakalan enable kayak gitu. Kemudian kita harus bikin value ya, value-nya pakai number ini tipenya. Kita inputkan max frame-nya ya. Jadi di sini di image ini kita kan bisa lihat nih. Nah, ini jadi 1 sampai 27 ya, 27 item ya berarti ya. Untuk total ini 27 item teksturnya. Maka kita harus punya maxnya, nilai maxnya 27. Oke, kayak gini. Kita lanjut next step. Oke, berikutnya kita akan gunakan multiply ya. Karena multiply ini tujuannya untuk harus dihubungkan ini maxnya sama loopingnya. Nah, loop animation itu progress ini outputnya itu dari 0 sampai 1. Oke, dari 0 sampai 1. Nah, kita harus tahu 0 sampai 1 ini masuk dalam frame apa gitu. Jadi selama 2 detik loop animation akan menginputkan dari 0 sampai 1. Jadi detik ke 1 itu bakalan output progresnya 0,5 kayak gitu. Dari 0 sampai 0,5 itu 1 detik, kemudian 0,5 sampai 1 itu 2 detik. Kalau durasinya 2 gitu. Kalau durasinya 4 maka perhitungannya agak beda gitu. Jadi 0 sampai 1. Nah, kita harus ngitung frame-nya pakai multiply gitu. Makanya kita harus tahu value max-nya berapa. Kemudian kita floor sini. Nah, kenapa di floor ya? Karena kalau di multiply ini pecahannya bakalan ada banyak gitu, di belakang koma bakalan banyak. Kalau di floor nanti dia akan ngepres turun ke bawah gitu. Misalkan 0,35 gitu misalkan ya.
maka dia akan, kalau di floor dia akan jadi 0 gitu. Oke, di sini kita bikin if else, kita kasihkan then, and then frame-nya ya, kita select animated sequence, kemudian di current frame. Nah, di current frame ini kita sambungkan di if else-nya. Nah, sebelum itu kita harus bikin resetnya dulu ya. Nah, ini gak bakalan jalan ini karena ini masih ada yang belum digenapi buat conditionnya. Oke, kita akan buat fungsi resetnya dulu. Oke, kita bisa pakai ini. Untuk fungsi reset kan waktu di track ini false gitu ya, maka itu akan reset gitu. Kita maunya kayak gitu. Jadi turn off ini yang jadi acuan. Jadi ini di reset. Kemudian saya mau kasih once ya, once untuk trigger once. Oke. Once kalau di sini nggak ada, tapi kalau kalian search AR library, jadi ada beberapa search library gitu yang udah dibikin orang custom, bukan dari developernya asli, bukan dari developernya ini Metaspark AR. Jadi kita sebenarnya bisa bikin sendiri gitu. Jadi ini extended kita. Once. Nah, sini ini ada profilnya yang buat ketapol bun prek cak. Nggak tahu. Ya, yang penting bisa kita gunakan gitu. Oke, kemudian import ini project yang kita gunakan. Oke. Sini nanti bakalan ada once. Oke, di once itu kita akan fill kalau misal animation loopnya jalan gitu. Jadi di loop animation ini itu scriptnya bakalan ngelooping terus ya. Jadi progress ini bakalan nampilin dari 0 sampai 1, kemudian loop ini bakalan nge-trigger kalau misal udah nyampe 1, loop ini bakalan nge-trigger kayak gitu terus. Jadi kita harus men-stop itu. Kita nggak bisa ngedit editornya si loop animation, nggak bisa karena dari Spark AR-nya. Jadi kita harus bikin satu node sendiri yaitu once. Setelah kita hubungan sini ya, kita harus ngereset juga ya, ngereset once-nya gitu. Jadi waktu di scan dia akan ngelooping animationnya cuman sekali doang, nggak bisa looping lagi gitu. Tapi kalau misal untrack, kalau misal objeknya kameranya dihilangkan gini ya, yang ngedetek image targetnya, maka dia akan ngereset, once-nya juga akan ngereset. Nah, seperti ini. Setelah itu kita switch. Oke, kita ganti ini nggak pakai flip, kita kasih turn on. Ini tetap disambungkan di off ya, kita biar tahu kalau off gitu. Kemudian value-nya kita balik ya. Sebenarnya aku mau baliknya itu pakai negate ya, cuman ternyata nggak boleh gitu. Aku sebenarnya mau pakai negate, tapi ya udahlah, aku akhirnya pakai if aja lah. Kalau mungkin ada tahu cara yang lebih simple ya, silakan sih komen di bawah. Salah. Ini ditaruh di condition. Nah, ini diganti pakai boolean. Ini kayak gini. Nah, ini biar lebih enak dilihat. Oke, outputnya kita kasih ke condition. Oke, kita balik ininya. Ya, jadi kalau misal true ya, true itu maksudnya dia looping. Kalau misal tadi progresnya udah 1 dan looping, dia akan nge-trigger ini once. Kalau udah 1, maka dia akan turn on dan kondisinya true. Kemudian kalau true, maka kondisinya di sini akan false dan langsung akan memforce itu bahasa Indonesianya apa ya? Memaksa ya animated sequence-nya jadi frame else-nya. Nah, frame else-nya ini kita kasih frame yang terakhir. Oke, kita nggak akan pakai angka 27 karena angka 27 itu length-nya, jumlahnya. Kita akan pakai angka 26 karena 26 itu ID-nya gitu. Ingat, kalau di programming emang kan ID yang pertama itu 0. Jadi yang terakhir itu pasti bukan max length-nya. Kalau max length 27. Kalau ID yang terakhir 26. Kayak gitu. Oke, lanjut. Setelah seperti ini, harusnya ini udah bisa ya, udah bisa kita praktekkan, oke. Dan
Coba kita praktekkan, tapi image-nya mana sih? Bungkusku udah tak buang ternyata ya. Kita pakai image yang biasa aja ya. Pakai yang gini. Oke, pakai ini aja ya, image ini. Oke banget sih. Berapa lapis? Ratusan ya. Oke, saya akan konekkan HP saya. Bentar. Dan buka Meta Spark AR. Spark Player. Sorry. Nah, setelah dibuka di sini, test on device harusnya muncul. Nah, ada SMG991B, itu HP saya. Oke, kita send. Oh ya, di sini aku belum record ya. Screen record. Oke, nice. Nah, sekarang udah nge-record. Kita coba scan gambarnya. Nah, tuh. Dan boom. Ya, animasinya mana cuy? Oke, jadi nggak bisa karena ini ya. Bukan masalah codingannya mah ini udah perfect ya. Yang nggak bisa itu karena masuk ke drag here. Nah, terakhir ini ngonten kalau plane ini nggak bisa dianimasiin, soalnya ini tuh udah ada animasinya sendiri gitu pakai scale. Oke, jadi kita drag ini plane 0 ini ke atas, masuk ke target tracker. Nah, kalau udah gini levelnya sama ini sama terakhir, kita bisa delete terakhirnya. Oke, setelah itu bakalan boom itu. Oke, langsung dites aja. Kalau misal nggak ada itunya, kalian tes dulu. Oke, ini udah record. Kita akan find image baru, berapa lapis? Ratusan, dan boom, diskon 90%. Sawangar ya. Mantap. Ini cuman sekali aja ya loopingnya, nggak bisa berulang kali. Kalau misal kita hilangkan kayak gini ya, find the image ya, dia HP saya find the image, kemudian saya arahkan lagi, dia akan ngulangin animasinya gitu. Seperti itu ya. Kalau misal kalian mau bikin produk-produk apa untuk show off apa tentang sesuatu gitu, bisa pakai metode kayak gini gitu ya, biar animasinya juga nggak ngelooping gitu. Bisa pakai script ini, dan nanti mungkin projectnya nanti saya kasih di deskripsi gitu, silahkan download di sana juga. Kemudian kalau misal kalian mau nampilin satu image aja gitu, image statik, caranya gampang banget cuy. Bisa di sini target tracker gitu, bisa add langsung. Entah kalian mungkin pakai plane gitu, kayak plane ini kan ada kosongan kayak gini. Nah, ini aja langsung diganti, materialnya ganti new gitu, kemudian kan material satu nih. Nah, kita ganti flat, kemudian teksturnya kita cari gitu, entah itu apa aja. Udah, ini bakalan keluar sesuai statik ini, cuma nggak ada animasinya gitu. Ya gitu aja sih tutorial untuk saat ini. Bisa kalian praktekkan, bisa kalian implementasikan script ini untuk produk-produk kalian buat biar lebih imersif aja pakai filter IG gitu. Ya kalau misal ada kritik dan saran atau pertanyaan, silahkan komen di bawah. Jangan lupa subscribe, like, and whatever you want, just do it with your heart. Okay, bye. See you next video.